rekam. Jadi sana lagi. Maaf ya Kak. Aduh. Halo Ica. Halo Ulfi. Ya Allah, udah lama gak ketemu Ica. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, udah baik banget. Cuman kemarin sempet itu doang sih, flu gitu, demam, batuk. Iya sih, emang sekarang tuh cuaca tuh agak nggak menentu ya. Kadang panas banget, kadang tiba-tiba Bener. Ternakku aja banyak tuh yang sakit. Kalau musim-musim gitu tuh harus apa ya, makanya tuh harus dijaga banget. Imun itu salah biar nggak cepet tumbang. Siap. Tapi sekarang udah alhamdulillah kan sehat ya. Alhamdulillah udah, tinggal batuk-batuk doang ini. Masih serak-serak. Harus istirahat saja. Terus kan alhamdulillah sakitnya udah mendingan. Kesibukannya ngapain aja gitu? Kesibukannya tentu kuliah, terus kadang kayak rapat untuk bahas proker bulan depan, dan tentu aja UAS, karena ini lagi minggu-minggu UAS. Wow, sibuk ya. Ada UAS organisasi itu gimana Cak rasanya? Ya alhamdulillah kan organisasinya nggak yang terlalu nuntut gini, jadinya tetap fokus ke kuliahnya dulu. Untuk prokernya sih ya habis UAS, jadi mungkin habis UAS kita bakal lebih fokus lagi untuk persiapan prokernya. Sesuai ya. Tapi Cak, aku kan mahasiswa juga nih Cak. Rasanya kalau lulus tuh nguras segalanya, pikiran, tenaga. Apakah kamu merasakan juga? Oh iya dong, tentu. Siapa sih yang nggak rasain beratnya UAS kayaknya. Dan bahkan kayak baru 4 hari berjalan tuh udah, ayo cepet selesai, bisa nggak sih cepet selesai gitu. Pengen cepet liburan, pengen pulang kampung pokoknya. Nah, paham sih, aku juga mahasiswa kalau lagi UAS tuh kayak aduh kapan sih selesainya, aku udah pengen liburan tapi ternyata masih harus berjuang selama beberapa hari. Ya kamu tadi bilang memang kamu anak rantau ya. Oh Kita iya, sama-sama rantaunya jauh banget pula. Oh iya, kamu mana Cak? Papua. Papua Barat, Manokwari. Sebentar lagi ya Cak. Iya, amin. Terus gimana nih? UAS organisasi. Stres dong. Ya, tentu stres. Tapi di samping stres, kayaknya kecemasan tuh udah melekat banget sama aku. Jadi stres, cemas, terus kadang overthinking, pikiran negatif muncul lah, jadi kayak gitu. Itu kamu rasain gitu Cak? Oh. Udah lama? Kalau cemasnya sih bisa dibilang baru sebulan yang lalu. Hitung dari hari ini udah sebulan. Nah ya itu, sebulan yang lalu. Sebulan itu lama loh Cak. Oh iya, udah lama. Kok kamu bilang baru sebulan? Itu kalau boleh tahu pemicunya apa? Jadi pas sebulan yang lalu itu aku ingat banget tuh hari Jumat aku mimpi buruk kalau salah satu keluarga aku ada yang meninggal gitu. Terus apa? Salah satu keluarga itu boleh tahu siapanya? nah sebenarnya kan mimpi buruk nggak boleh ceritain ya, cuman aku yakin sih ini penyebab cemasku. Terus itu aku mimpi kalau ibuku meninggal karena kecelakaan, karena di hari-hari aku mimpi itu emang bapak ibuku sering banget keluar kota untuk ini kayak silaturahmi gitu ke teman atau saudaranya. Dan di situ aku mimpi pas bapak ibuku lagi keluar kota kecelakaan dan ibuku yang meninggal. Jadi situ bapakku cuma ngabarin kan lewat WA kalau ibu udah nggak ada. Terus ya kita sebagai anak tuh nggak bisa nyusul gitu, jadi ya cuma nangis di rumah kayak gitu. Aku paham sih sama kenapa kamu sampai bisa cemas, karena ya memang mimpi itu berkaitan sama orang tuamu ya, lagi mama, ibu ya, salah satu orang yang berjasa. Walaupun mimpi kan pasti kayak takut itu menjadi kenyataan kan. Aku paham sih, bisa ngerasain. Tapi Cak, kan orang Jawa bilang mimpi, kalau misalnya mimpi orang meninggal tuh tandanya panjang umur loh Cak. Amin, aku berharap sih gitu. Tapi ya takut aja gitu. Tetap takut sih. Takut ya Cak. Tapi kok ketawa ini Cak? Aku dari tadi nahan nangis soalnya. Ya ampun, mau nangis aja gak apa-apa. Bisa ditahan. Emang perasaannya masih sampai saat ini masih
sering cemas gitu? Mungkin hal yang udah punya. nggak pas bulan Mei kemarin sih, udah nggak sesering cemasnya pas bulan Mei kemarin, udah agak hilang. Mungkin cemasnya udah berganti sama topik yang lain. Maksudnya udah berganti topik yang lain itu, apakah kamu memang mengusahakan untuk menghilangkan cemas itu, atau kamu kayak berusaha untuk udahlah kayak menekan rasa cemas itu? Menurutku kayaknya sih menekan ya. Jadi pas bulan Mei itu cemasnya karena cemas lihat keluargaku atau bapak ibuku bepergian. Tapi gini terus aku menekan dengan kecemasan yang lain, yaitu cemas karena tugas itu. Jadi kamu kayak apa, menjadikan tugas itu kayak untuk melupakan kecemasan itu. Iya. Tapi kamu selain dengan cara apa ya, menjadikan tugas ini kayak pelampiasan, kamu ada nggak sih cara apa ya yang benar-benar kayak aduh aku pengen ngilangin cemas ini nih, bisa ngapain? Misal main sama teman. Nah, sama teman tuh bener-bener kayak bisa ngilangin cemasku sih. Jadi kadang aku main sama teman SMA, main sama teman kuliah gitu, setiap Jumat sampai Minggu kan libur. Nah, jadi aku kadang main sama mereka. Dan dari situ kayak aku rasa cemasku udah mulai hilang. Alhamdulillah, berarti kalau misalnya kamu merasa cemasnya udah hilang, tapi apakah hilangnya itu benar-benar hilang, nggak muncul lagi, atau malah kayak cuma sementara hilangnya terus muncul lagi? Mungkin sementara sih. Jadi misalnya nih aku main hari Jumat nih sama teman, misalnya mainnya pagi sampai sore gitu. Nah itu kan dalam rentang waktu itu aku nggak cemas nih. Tapi misalnya pulang malamnya atau besoknya itu tuh kadang cemas lagi gitu, karena kesepian juga kan di rumah. Nah, jadi kamu main sama teman, cemasnya hilang. Tapi ketika teman kamu udah kembali ke rumahnya masing-masing, kamu cemas lagi. Terus karena tadi kamu kesepian, sebelum bahas kesepiannya, kamu kan cemas lagi tuh. Apa ada nggak sih kayak aduh kok cemas lagi? Ada usaha lain nggak sih untuk biar nggak cemas gitu? Mungkin karena aku kan kesepian, jadi aku kayak mungkin sekedar main Instagram, liatin orang makan gitu, liatin video-video makanan, terus kayak nonton video, aku kan K-popers ya, nonton video-video Korea kayak gitu yang menghibur, sama mungkin ya sekedar luapin rasa cemasku di Twitter kayak gitu. Oke. Selain teman, kamu mencoba untuk main dan main Instagram. Kenapa kamu memilih Instagram dan tadi Twitter ya sebagai tempat untuk menghilangkan kecemasan kamu? Karena dari dua aplikasi itu tuh yang benar-benar menghibur aku gitu. Kalau misalnya di Instagram aku kan kayak tadi nonton video orang makan, nah itu aja tuh udah menghibur aku. Kalau misalnya di Twitter tuh kayak baca apa sih, kayak berita-berita terbaru, kalau nggak lihat video-video lucu, nah itu udah lumayan menghibur. Ya sih, aku juga pengguna Instagram. Emang beberapa kali juga nemu Instagram yang apa, video-video konten-konten yang emang menghibur banget gitu ya. Tapi aku juga kadang menemukan hal-hal yang bikin cemas kan. Apakah malah nggak justru bikin nambah cemas kalau main Instagram? Alhamdulillah sekarang enggak sih. Mungkin iya sekarang udah enggak. Kecuali dulu tuh malah aku tuh pas zaman-zaman SMA tuh sering banget cemas karena Instagram. Jadi cemasnya tuh melihat apa namanya itu pencapaiannya orang lain. Nah di situ aku cemas, kok aku nggak bisa kayak mereka, aku pengen gimana sih caranya agar bisa berprestasi kayak mereka. Tapi sekarang tuh aku kayak udah nggak terlalu peduli banget, dan ya pokoknya fokus aja yang sedang kamu jalani sekarang. Terus jadikan Instagram ini cuma untuk tempat hiburan, bukan untuk iri sama orang lain. Setuju banget sih Cak kalau hal itu. Benar, Instagram tuh apa, memang kita bisa share penghargaan, tapi ya mungkin apa, tapi ya ini juga salah satu tempat untuk aku menghibur diri gitu. Jadi hal-hal yang enggak berkaitan dengan menghibur diriku disisihkan dulu. Iya, Terima kasih. Oke. Berarti tadi kalau aku rangkum nih, kamu cemas
bahwamu karena kamu bermimpi bahwa ibumu lebih tepatnya ya itu maaf yang meninggal. Nah terus kamu jadi cemas banget, terus kamu cara menghilangkannya tugas itu kan tadi melampiaskan dengan tugas, tapi tugas juga masih bikin cemas, terus main sama teman juga hilangnya cuma sebentar. Terus kamu melampiaskannya dengan misalnya, terus kamu mencoba untuk mengurangi kecemasannya lagi dengan bermain Instagram. Bermain Instagram karena kamu merasa bahwa ya emang bisa dapat konten-konten yang menghibur gitu ya. Nah, terus kamu juga bilang tadi kan ketika teman kamu udah kembali ke rumah mereka masing-masing, kamu pulang ke rumah, kamu muncul cemas lagi karena kamu kesepian. Pokoknya kamu punya kakak sama adik ya, Cak? Kakakku balik lagi ke Papua kemarin Mei, jadi sini aku cuma sama adik, terus kakak sepupu cowok sama bule. Nah tentu kan karena mereka berdua sama-sama cowok nih ya, jadinya kan jarang main. Beda sama pas mbakku sama kakak cewekku datang tuh kan sering banget nih kita kayak nonton bareng atau kadang sekedar ngobrol-ngobrol apa hal-hal nggak penting gitu. Jadinya kan aku jadinya kayak jarang cemas, terus terhibur banget sama mereka. Nah ini karena nggak ada yang cewek-cewek jadinya ya jadi kesepian gitu. Iya ngerti sih, kayak aku juga kadang kalau misalnya karena cewek lebih nyamannya ngobrol sama cewek gitu ya. Oke. Tapi kamu ini nggak sih emang karena memang nggak obrolan cewek sama cowok berbeda, atau kamu emang sebenarnya akrab nggak sama adik kamu lah ya yang masih ada, maksudnya yang kandung gitu? Kalau Pak Lem kan apa tadi Mas Iya mas. itu dari tante ya, anak dari tante ya? Iya. Kamu kan mungkin nggak yang kandung gitu, sama adikmu tuh kamu akrab nggak sih? Tetap akrab kok, cuman ya emang beda lah pembahasannya. Kalau misalnya aku sama mbakku bahasnya kayak K-pop gitu ya, kalau nggak soal kayak kisah cinta ya kita suka cowok kayak gitu. Nah sedangkan sama adikku sukanya kayak game ML kayak gitu, terus kayak anime ya kan nggak nyambung ya kan. Iya sih ya, paham. Aku juga punya adik cowok ya, emang pembahasannya beda 180 derajat ya. Cuman kadang kan aku suka sharing nih sama adikku tentang ya tua. Nah kamu gini juga nggak ke adikku, walaupun memang kan bahasannya tuh nggak nyambung gitu, bukan banyak, maksudnya berbeda lah ya isi topiknya, tapi pernah nggak sih kamu kayak cerita contohnya tentang orang tua, contohnya kayak misalkan aku lagi cemas tentang orang tua kita, kamu lakukan gitu nggak sebagai bentuk salah satu mengurangi kecemasan? Nggak pernah, soalnya aku sama keluarga juga jarang terbuka kan, jadi biasa ya minimal kayak apa ya, misalnya kayak mungkin misalnya terbuka soal kalau keluarga tuh kayak ya aku mungkin cerita ke adikku misalnya Kak Tias gini paling kayak cuma gitu, Kak Tias chat gini bilang kayak gitu doang. Berarti kayak kamu cuman chatnya untuk hal-hal yang ya udah yang penting gitu ya.